Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya hari ini, Selasa 26 November 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur saat ini karena kami rindu bersama-sama untuk mendengar firman-Mu, dan kami yakin Engkau akan menopang kami sehingga kami boleh memahami. Kami punya sahabat yang terus mendukung kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai pasal 18 ayat yang kelima. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema hari ini adalah sahabat sejati. Sang mane matontongan. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Lebih dari itu, dibutuhkan seseorang untuk menjadi support system atau sistem dukungan. Melaluinya seseorang dapat mengatasi masalah, menghadapi tantangan dan kesulitan, serta mencapai suatu tujuan. Kekuatan itu dimungkinkan karena kehadiran sistem dukungan memberi dorongan dan topangan bagi seseorang. Yonatan merupakan support sistem Daud. Begitupun sebaliknya. Mereka menjalin persahabatan dengan saling memperlengkapi, menerima dan memberdayakan. Yonatan yang adalah anak raja dan punya pengaruh yang kuat. Meski begitu, ia tidak merasa terganggu dengan popularitas Daud yang berhasil mengalahkan Goliat. Ia tidak iri atas pencapaian Daud dan dielulukan oleh rakyat. Justru ia rela memberikan sesuatu yang berharga kepada sahabatnya, berupa jubah, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang itu. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Yonatan rela memberikan hak-haknya dan hal-hal yang berharga kepada Daud. Yonatan dengan tulus menjadi support system, sehingga Daud mempunyai semangat dan kegigihan ketika berperang melawan musuh. Saudara-saudara, kita tentu butuh sahabat seperti Yonatan yang dapat memberi dukungan ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun sesungguhnya kita memiliki sahabat yang lebih dari Yonatan, yaitu Yesus Kristus. Ia selalu setia bersama kita dan mengasihi kita serta peduli pada kerapuhan kita.
Dialah support system yang sejati. Sebagai sahabatnya, kita pun mesti hadir bagi sesama kita, menyatakan kepedulian melalui empati dan tentu menjadi pendukung. Sebab kehadiran kita bagi sesama dapat menjadi bukti kehadiran Allah, kehadiran Kristus bagi sahabat-sahabat Allah. Terpujilah Kristus, amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu saat ini menopang kami untuk menyatakan kehidupan yang menjadi support system bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat Allah, sehingga di dalamnya nama Tuhan dimuliakan dalam Kristus. Amin.